Apa jadinya jika badan intelijen paling ditakuti di dunia membuka kantor rahasia? Tak jauh dari Indonesia? Ya, Federal Bureau of Investigation alias FBI kini resmi membuka kantor permanennya di Selandia Baru, tetangga dekat RI. Tapi, ini bukan sekadar soal kerjasama keamanan. FBI menyatakan, mereka hadir di sana untuk satu tujuan besar, melawan kebangkitan Cina. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kawasan Asia Pasifik sedang memasuki babak baru perang intelijen? Pada tanggal 31 Juli 2025, Direktur FBI Kash Patel hadir langsung di Wellington, ibu kota Selandia Baru. Dalam sebuah upacara resmi yang dirilis Kedutaan AS, Patel mengatakan bahwa isu-isu global paling penting saat ini sedang ditangani bersama oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat. Namun, pernyataan yang paling mencuri perhatian adalah saat Patel secara khusus menyebut, melawan PKC adalah prioritas. PKC yang dimaksud tak lain adalah Partai Komunis Cina. Bukan sekadar pernyataan diplomatik, ini adalah sinyal terbuka bahwa FBI kini memperluas jaringannya untuk menghadapi kekuatan Tiongkok, terutama di kawasan Pasifik Selatan, dan dekat dengan Asia Tenggara. Selandia Baru sendiri bukan negara sembarangan dalam urusan intelijen. Negeri Kiwi itu adalah bagian dari VVAS, aliansi intelijen paling kuat di dunia. VVAS terdiri dari 1. Amerika Serikat, 2. Inggris, 3. Australia, 4. Kanada dan 5. Selandia Baru. Kelima negara ini saling berbagi data intelijen, pengawasan digital, dan jaringan rahasia sejak era Perang Dunia Kedua. Dengan dibukanya kantor FBI di Wellington, ini menunjukkan bahwa VVAS kini berfokus ke kawasan Indo-Pasifik. Dan yaitu termasuk wilayah kita di Asia Tenggara. Kenapa FBI begitu fokus ke Cina? Jawabannya adalah kebangkitan kekuatan Tiongkok secara global, dalam ekonomi, militer, dan terutama teknologi. Amerika dan sekutunya menuding Cina melakukan spionase siber, pencurian data perusahaan, manipulasi politik lewat media sosial dan pengaruh terhadap negara-negara kecil di Pasifik. Dengan kantor FBI di Selandia Baru, Amerika punya akses langsung ke kawasan seperti Samoa, Niue, Tonga, dan Kepulauan Cook dan termasuk wilayah Antartika, yang kerap jadi arena perebutan geopolitik baru. Patel menegaskan, kami butuh semua mitra VVAS untuk memprioritaskan misi bersama. Sekarang, mari kita tanya, apa pengaruhnya untuk Indonesia? Fakta bahwa FBI membuka kantor permanen di negara tetangga, jelas menunjukkan bahwa kawasan kita sudah masuk radar tinggi kekuatan besar dunia. Indonesia punya posisi geografis strategis, kedekatan dengan Laut Cina Selatan dan hubungan ekonomi aktif dengan Cina dan Amerika. Jika perang intelijen benar-benar memanas, maka RI bisa menjadi 1. Medan perebutan pengaruh dan 2. Atau bahkan lokasi operasi rahasia dari kedua pihak. Selain itu, kerja sama siber, pengawasan internet, hingga pengaruh media sosial di Indonesia bisa saja mulai dipantau lebih intens oleh jaringan VVAS. Menteri yang bertanggung jawab atas Badan Intelijen Selandia Baru, Judith Collins, menyatakan bahwa FBI adalah mitra yang sangat berharga. FBI sendiri memiliki ratusan agen khusus di seluruh dunia, dan pembukaan kantor di Wellington hanyalah satu langkah dari ekspansi global mereka. Kedutaan AS di Selandia Baru juga menyebut, kantor FBI ini akan menangani kejahatan siber, penipuan internasional, terorisme, pencucian uang, eksploitasi anak dan ancaman intelijen asing yang jelas mengarah ke Cina. FBI bukan hanya membuka kantor baru, mereka membuka babak baru perang intelijen di kawasan kita. Dengan hadirnya markas mereka di Selandia Baru, maka Asia Pasifik ini menjadi medan utama pertarungan diam-diam antara Barat dan Tiongkok. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia siap menghadapi tekanan dari kedua kutub kekuatan dunia ini?